Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 11, siswa dan siswi SMA N1 Jatiluhur yang sama-sama Bapak cintai dan banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat belajar kembali bertatap maya. Tentu ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, anak-anakku, bahwasannya telah kita ketahui bersama, kemarin kita telah membahas mengenai perjumpaan pertama, yang mana di dalamnya berisi mengenai peta konsep ya, kontrak belajar, lalu kemudian tugas belajar PAI di dalamnya, kemudian agenda-agenda pembahasan yang akan kita lalui selama satu semester ke depan, yang juga kita telah membahas mengenai aspek pembelajaran PAI, yang kita ketahui juga bahwasannya dalamnya ada Al-Quran dan hadis, akidah, akhlak, kemudian fikih, lalu kemudian sejarah. Nah, berkaitan dengan tema pertama yang akan kita bahas, yakni mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah, yang mana tentu di dalamnya sangat berkaitan sekali dengan aspek akidah dan atau tauhid ya, yang mana mengimani atau mempercayai, kita sebagai muslim harus mengimani, kemudian atau mempercayai bahwasannya kitab-kitab suci ini pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, yang merupakan, ini juga merupakan salah satu dari rukun iman ya, cabang dari rukun iman yang ketiga tentunya ya. Lalu kemudian hal tersebut harus kita ijawantahkan, harus kita elaborasi bahwasannya rukun iman yang ketiga ini pada dasarnya adalah kita harus meyakini ya dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan sebagai wahyu kepada nabi-nabinya. Bapak berbicara kitab-kitab ya, berarti kitabnya ada banyak, ada jamak ya, lebih dari satu tentunya. Ada kitab-kitab. Kitab apa sajakah itu? Namun sebelumnya Bapak akan membacakan terlebih dahulu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, yang mana ayat ini yang menjadi dasar pada tema iman kepada kitab-kitab Allah yang akan kita pelajari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab yakni Al-Quran rujukannya kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran. Nah, ini kata selanjutnya ya, yang menjadi poin kunci, kata kunci pada pembahasan hari ini, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan seterusnya. Di sini jelas ya, ada kitab jamak ya, dalam tata bahasa Arab jamak lebih dari 2 tentunya. Di sana ada kitab-kitab. Nah, jadi peta konsep hari ini adalah Allah menurunkan wahyu kepada nabi dan rasul. Bentuknya ada kitab, lalu kemudian ada suhuf. Kita akan mula-mula membahas mengenai perbedaan ya. Perbedaan suhuf itu, atau apa sih suhuf itu? Seperti apa bentuknya? Bahwasannya suhuf ini ya bersama merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi sebelum Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran dibukukan tuh kan bentuknya masih berupa suhuf ya, atau lembaran. Namun tak hanya ada di kertas ya, suhuf juga ditulis di berbagai media seperti pelepah kurma ya, ditulis di batu, artefak-artefak seperti itu, atau kulit-kulit binatang ya, kulit-kulit ternak. Dan suhuf juga sempat disinggung di dalam Quran surah Al-A'la, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa.
Inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Suhufi Ibrahim, suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim wa Musa dan Nabi Musa. Nah, itu adalah suhuf ya, jadi berbentuknya lembaran-lembaran, belum dibukukan, dan ada yang dibukukan, ada yang tidak dibukukan juga. Yang tidak dibukukan akhirnya disebut suhuf. Nah, itu adalah definisi definisi pendek dari suhuf. Lalu kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi dan Rasul berbentuk kitab. Kitab di sini ada kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, lalu yang terakhir ya, kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah yakni Al-Quran. Sebelum masuk kepada pembahasan apa itu Taurat, apa itu kitab Zabur, apa itu kitab Injil dan Al-Quran, mari kita bahas mengenai perbedaannya terlebih dahulu ya. Mungkin masih ada yang tertukar informasi atau lain sebagainya, ada yang belum tahu. Nah, ke slide selanjutnya. Jadi perbedaan suhuf dengan kitab itu dapat dilihat dari berbagai aspek ya, seperti bentuk atau wujudnya, yang mana bentuk dan wujud dapat kita temukan, kita identifikasi pada wujud bentuknya atau fisiknya. Karena sudah terbukukan, maka kitab umumnya akan lebih tebal ya, sedangkan suhuf tadi berupa lembaran-lembaran yang mana itu pasti lebih tipis ya. Lalu kemudian kelengkapannya, perbedaan kitab dan suhuf juga. Jadi karena sudah tersusun dalam satu buku, dibukukan, maka kitab umumnya memiliki isi yang lebih lengkap. Hukum, kemudian seperti hukum-hukum, kemudian sejarah, kisah, firman-firman Allah tercantum dalam kitab ya. Jadi akan bersinambungan ya. Sedangkan suhuf ini masih berwujud lembaran ya, maka kelengkapan isinya pun pasti tidak akan lebih lengkap daripada kitab. Lalu kemudian dapat kita lihat dari masa berlakunya. Jadi umumnya kitab ini berlaku lebih panjang ya bagi umat yang menerima ajaran di dalamnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bahwasannya berapa masa masa berlaku kitab antara Taurat, Zabur, Injil, lalu kemudian Al-Quran. Jadi kitab berlaku ini lebih panjang ya bagi yang menerima ajarannya tuh. Sedangkan suhuf memiliki waktu yang relatif lebih pendek. Nah, ini jelas ya, karena umumnya kitab diturunkan dalam waktu yang relatif lama. Misalkan Al-Quran kan turunnya tuh dalam puluhan tahun ya, tepatnya 22 tahun kurang lebih ya, 22 tahun. Lalu yang selanjutnya perbedaan kitab dan suhuf itu dapat diidentifikasi dari konsekuensi sang penerimanya. Jadi Nabi dan Rasul yang menerima wahyu dalam bentuk kitab itu diwajibkan untuk menyampaikan isi dari wahyu tersebut kepada umatnya. Sedangkan Nabi yang menerima wahyu secara periodik tidak wajib menyampaikan ajaran tersebut kepada umatnya. Nah, anak-anakku, itu adalah kurang lebih perbedaan dari kitab dan suhuf. Mari kita lanjut ke Taurat ya. Nah, Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, bahwasannya kita sebagai umat muslim harus meyakini bahwasannya, mengimani bahwasannya kitab Taurat, ya, artinya membenarkan bahwa Taurat merupakan salah satu dari kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa ya. Kitab ini di dalamnya tuh ada hukum, syariah, akidah. Jadi gini, kan sejarah Taurat itu tidak terlepas dari pembangkangan Bani Israel ya. Mari kita sedikit membahas mengenai hal ini, karena hal ini pun tercatat, termaktub di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 51 itu ya, wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan. Jadi
Bapak ceritakan singkat saja ya bahwa proses turunnya terjadinya kitab Taurat. Jadi telah kita ketahui lah ya bahwasannya Nabi Musa memiliki mukjizat membelah lautan dengan dipukulkan tongkatnya, dengan syariat dipukulkan tongkat maka terbelahlah itu lautan. Lalu kemudian Nabi Musa dan Bani Israel, nama kaumnya ini Bani Israel, kaum Nabi Musa ini setelah berhasil menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun yang kemudian Fir'aun itu ditenggelamkan, Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel hampir ke daerah Palestina, namun belum masuk ke wilayah Palestina ya, karena saat itu harus melawan kaum yang ada di sana di Palestina, sementara Bani Israel ini tidak berani ya masuk Palestina ini. Lalu kemudian karena bangsa Bani Israel ini susah diatur ya, kemudian Nabi Musa ingin membuat undang-undang karena susah diatur itu kaum tersebut tuh. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk diturunkan undang-undang atau aturan yang bisa diterapkan kepada Bani Israel. Tentu ya, makanya ada undang-undang, ada aturan-aturan yang diterapkan tuh agar kita sebagai yang ada di dalamnya itu dapat bisa diatur ya sesuai dengan aturan tersebut, bukan untuk membatasi sebetulnya tapi untuk mengatur jalannya lingkungan tersebut agar terjadi interaksi yang lebih baik lagi. Lalu kemudian Allah menjanjikan akan menurunkan undang-undang kepada Bani Israel yang kemudian dikenal sebagai Taurat ya, undang-undang ini dikenal sebagai Taurat. Kemudian Allah memanggil Nabi Musa, disuruh ke Bukit Sinai yang ada di Mesir. Saat itu Bani Israel ada di wilayah pertengahan sebelum perbatasan Palestina mungkin ya. Lalu kemudian disuruh balik lagi ke Mesir, ke Bukit Sinai. Nah, sebelum berangkat itu Nabi Musa mempercayakan Bani Israel kepada kakaknya untuk memimpin Bani Israel, yakni Nabi Harun. Tentu Nabi Musa dan Nabi Harun ini kita ketahui ya bahwasannya mereka berdua ini berkarakter berbeda ya. Nabi Harun orangnya lembut, kemudian Musa ini emang tegas ya, yang emang cocok sebenarnya untuk memimpin kaum Bani Israel yang saat itu susah sekali diatur. Nah, singkat cerita berangkatlah Nabi Musa kemudian sambil berpuasa ya ke Bukit Sinai. Berpuasa saat itu, puasa itu disyariatkan di malam hari ya. Jadi Nabi Musa berpuasa saat itu di malam hari selama 30 hari ya. Nah, pas di hari yang ke-30 itu sebetulnya Nabi Musa ingin membatalkan puasanya ya, karena ingin berdialog dengan Allah. Nabi Musa berpikir khawatir ya, mungkin mulutnya bau sebenarnya di hadapan manusia, padahal di hadapan Allah itu wangi, ibarat bunga kasturi ya, bahkan melebihi bunga kasturi. Lalu kemudian setelah Nabi Musa ingin membatalkan puasanya itu, Allah menegur ya untuk meneruskan atau menyempurnakan puasanya hingga 40 hari. Lalu kemudian Allah mendatangi Nabi Musa, lalu kemudian memberikan Taurat untuk mengajarkan atau diajarkan kembali kepada Bani Israel. Selama 40 hari itu jadi Nabi Musa berdialog, maksudnya Nabi Musa berpuasa. Lalu kemudian Allah mendatangi Nabi Musa memberikan Taurat untuk diajarkan kembali kepada Bani Israel. Namun ternyata selama ditinggalkan itu, di tengah-tengah Bani Israel itu ada orang munafik ya. Selalu saja ada di tengah-tengah kaum itu pasti ada sosok tokoh yang munafiknya. Sama halnya di zaman Nabi Muhammad ya. Ada tokoh munafik Madinah itu namanya Abdullah bin Salul. Nah, di kaum Nabi Musa ini ada tokoh munafik yang namanya Samir ya. Jadi Samir ini adalah orang Mesir yang dulunya menyembah sapi, lalu kemudian ikut hijrah dengan Nabi Musa. Samir ini ketika hijrah ini adalah namanya juga orang munafik ya. Jadi ingin menyesatkan Bani Israel. Jadi mumpung gak ada Nabi Musa nih, udah pergi Nabi Musa kan ke Bukit Sinai yang ada di Mesir. Samir ini kemudian terpikir untuk menyesatkan Bani Israel. Ketika itu kaum pasnya lagi ya waktu itu tuh Bani Israel itu sedang berada dalam kondisi yang merasa berdosa.
Jadi ketika di Mesir, kaum Bani Israel ini membawa emas kaum Kipti ya, kaum Nabi Firaun, dan mereka tidak mengembalikannya, tidak mampu membalikannya. Merasa berdosa karena tidak mungkin ya pulang lagi ke Mesir itu. Lalu di tengah-tengah situasi yang kaum yang sedang merasa berdosa ini karena mencuri emas, Samir ini terpikir untuk menginstruksikan untuk kepada Bani Israel ini, ya udah kumpulkan aja lah emasnya ya. Lalu kemudian si Samir membakar emasnya, dimasukkan ke cetakan sapi, anak sapi ya. Cerita ini sekali lagi di maktub, ditulis dalam Al-Quran juga ya. Maka jadilah patung anak sapi dari emas. Akhirnya jadi juga ya, dibakar, mencair, kemudian dicetak ke cetakan anak sapi, maka jadilah patung anak sapi dari emas. Kemudian Samir membawa, jadi ketika Nabi Musa membelah lautan itu ya, mukjizat setelah memukulkan tongkat. Jadi posisi Samir ini berada persis di belakang Nabi Musa ya, sedang berlari itu. Ketika itu Jibril, malaikat Jibril itu kan sedang menunggang kuda ya, dan tampak oleh Samir, dilihatin aja oleh si Samir, ditandai ya kudanya itu sama dengan ini. Nah kemudian setelah menyeberang, Samir mengambil tanah bekas pijakannya kuda malaikat Jibril itu. Jadi ketika patung sapi udah jadi ya, akhirnya disiramkan pasir itu, bekas tapaknya itu, ke patung sapi, anak sapi itu. Tiba-tiba sapi itu hidup, namun hidupnya tuh tidak sempurna ya, jadi hanya mengeluarkan suaranya saja. Lalu kemudian otomatis lah kaum Bani Israel ini heran, kok bisa hidup gitu ya, dan bersuara. Nah disinilah Samir menyesatkan Bani Israel. Jadi ketika Nabi Musa mencari berdialog dengan Allah di Bukit Sinai 40 hari itu, malah ada orang yang munafik menyesatkan kaum Bani Israel dengan membuat patung anak sapi yang kemudian disiramkan pasir yang bekas pijakan kuda malaikat Jibril itu, otomatis bisa hidup ya. Jadi si anak sapi itu bisa hidup, namun tidak sempurna ya, hanya mengeluarkan suara saja. Nah menurut Samir nih, nah inilah Tuhan kita katanya ya. Jadi Musa jauh-jauh pergi menemui Tuhannya, padahal Tuhannya ada di sini nih. Lalu kemudian sebagian Bani Israel itu ada yang tertarik ya dengan ajaran Samir. Akhirnya mereka menyembah patung yang dibuat oleh Samir itu, murtad sebagian ya. Jadi Nabi Musa capek-capek gitu ya, sudah mengajak untuk mentauhidkan Allah, kaumnya malah menyembah sapi. Udah diberikan hidayah malah sesat ya. Kemanakah Nabi Harun saat itu? Jadi kan Nabi Harun itu orangnya berkarakter lemah lembut ya. Nabi Harun saat itu jika mencegah mereka, si Samir dan kawan-kawan ini dan kawan-kawan munafiknya ini, maka bisa dibunuh karena Harun tadi ya orangnya itu lembut ya. Maka setelah 40 hari datanglah Nabi Musa. Singkat cerita ya, singkat kisah, datanglah Nabi Musa setelah 40 hari dengan membawa papan Taurat. Ketika melihat itu Nabi Musa itu marah ya. Kemudian dipanggil Harun. Dikisahkan bahwasannya dijambak, tangan kanannya menjambak rambut Nabi Harun, tangan kirinya menjambak janggutnya. Jadi seolah-olah Harun telah menyesatkan Bani Israel karena Nabi Musa menitipkannya. Namun ketika Nabi Harun menjelaskan bahwasannya, aku berbeda dengan dirimu, kata Harun. Mereka takut kepadamu sementara mereka tidak takut kepadaku. Nah, lalu ketika itu Nabi Musa melepas, kemudian memaafkan Harun. Lalu dipanggillah semua kaum Bani Israel itu. Marah Nabi Musa itu ya, papan itu dilempar sampai hancur berkeping-keping. Lalu kemudian Nabi Musa membuat pilihan ya, untuk bertobat tentunya. Sebagian dari mereka ada yang tidak mau bertobat. Mereka malah mengatakan sami'na wa asayna, kami mendengarkan dan kami bermaksiat. Nah ini ya, susah sekali orang Bani Israel
Beda dengan sahabat Nabi ya, yang mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Sementara kaum Nabi Musa, Bani Israel yang munafik saat itu mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami bermaksiat. Lalu kemudian Nabi Musa berdoa ya, diangkatlah itu gunung, diangkatlah gunung. Jadi Nabi Musa berkata, kalian mau tobat atau ku hempaskan gunung ini. Jadi bayangkan ada gunung di atas kepala kalian. Jadi mau taubat ya kata Nabi Musa itu, atau ku hempaskan saja gunung ini kepada kalian. Akhirnya ada sebagian dari yang munafik itu bertaubat, lalu kemudian siap mengikuti aturan Taurat. Nah, lalu Nabi Musa membacakan undang-undang Taurat itu, membacakan apa hukuman orang yang murtad. Kemudian Allah menjelaskan, bunuhlah diri-diri kalian. Jadi bunuh diri syariat taubat pada saat itu ya. Nah, alhamdulillah bahwasannya Islam saat ini ketika kita berbuat dosa lalu kemudian kita bertaubat, nah Islam pasti menerima taubatnya, asal taubatnya benar-benar taubat ya, dengan sebenar-benarnya taubat. Alhamdulillah ya bahwasannya agama ini sekarang rahmatan lil alamin. Ketika berbuat salah maka taubat saja, maka dosa tersebut insya Allah diampuni oleh Allah. Nah, itu adalah sejarah dari turunnya kitab Taurat ya, yang mana ketika Nabi Musa hijrah, ketika Nabi Musa ke Bukit Sinai selama 40 hari, lalu kemudian di tengah-tengah ditinggalkannya Nabi Musa itu ada satu orang bernama Samir yang sangat munafik, mengajak kepada kaum Bani Israel untuk menyembah anak sapi. Lalu kemudian tidak lama Nabi Musa datang, lalu kemudian marah hingga diangkatnya gunung-gunung itu. Jadi pembelajaran juga bagi kita bahwasanya apabila kita dikasih tahu ya oleh baik itu oleh guru, oleh orang tua ya, ketika kita dikasih tahu itu kita harus sami'na wa ata'na, karena kita umat muslim harus mendengar kemudian taat dengan apa yang dikatakan tersebut. Jangan seperti Bani Israel ya, sami'na wa asaina, jadi mendengar lalu kemudian malah berpaling, bermaksiat ya artinya. Apa bedanya apabila kita seperti itu? Apa bedanya kita dengan kaum Bani Israel ya? Jadi itu adalah sejarah singkat turunnya Taurat ya. Lalu kemana Samir? Ya. Kemudian Samir itu dipanggil oleh Nabi Musa. Kemudian hukumannya jadi si Samir itu dihukum harus keluar dari kaum Bani Israel. Jadi Bani Israel tidak boleh ada yang bicara dengan si Samir ini ya. Nabi Musa ternyata tidak membunuh Samir ya, dihukum secara sosial saja, diusir gitu ya. Tidak boleh ada yang berbicara. Lalu ada pertanyaan, apakah si Samir ini mati? Nah, ini ulama berbeda pendapat bahwasannya Samir ini ada yang mengatakan menghilang, yang mana kelak akan muncul sebagai Dajjal. Namun pendapat tersebut dibantah ya oleh ulama bahwasannya Dajjal ini bukan Samiri dan Samiri bukan Dajjal. Nah, itu adalah sejarah di Taurat ya, sejarah singkat. Apa saja aturan-aturan yang ada di kitab Taurat. Di kitab Taurat ini dikenal dengan Ten Commanders ya, bahwasannya kitab Taurat ini Ten Commandments, jadi 10 firman Tuhan ya. 10 firman Tuhan ini berisi mengenai asas-asas keyakinan atau akidah, asas-asas syariah, yang mana hal tersebut dapat kalian baca ya di layar, jadi bahwa ajakan untuk menyembah kepada Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak menyembah berhala dan sebagainya. Lalu kemudian kita ke kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini berisi mengenai kumpulan-kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci ya. Jadi tidak mengandung hukum-hukum di dalamnya.
karena kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Daud ini dalam aspek hukum ini mengikuti hukum-hukum yang ada di Taurat ya. Jadi di dalam kitab Zabur ini hanya berisi mengenai nasihat-nasihat ya, hikmah, pujian-pujian dan sanjungan kepada Allah. Nah, di sini ada 5 garis besar nyanyian-nyanyian atau pujian-pujian yang disenandungkan oleh Nabi Daud ini, seperti nyanyian untuk memuji Tuhan ya, kemudian untuk ucapan syukur dan sebagainya. Kita harus mengimani ya bahwasanya kitab Zabur ini diturunkan merupakan salah satu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud, yang berisi memuat mengenai kalimat doa, zikir dan sebagainya, namun tidak dengan hukum-hukum syariat. Namun karena Nabi Daud ini sebagai nabi yang diturunkan Allah kitab Zabur, diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Yang kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah Injil ya. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Kita sebagai umat muslim harus wajib meyakini bahwasanya Injil merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab ini menjelaskan mengenai kebenaran-kebenaran, kemudian mengajak orang saat itu untuk mengesahkan Sang Pencipta. Di dalam juga mengganti sebagian hukum-hukum cabang ya dari kitab Taurat untuk menyesuaikan tuntutan keadaan dan memberi kabar gembira akan datangnya Nabiullah Ahmad atau Nabi Muhammad sebagai nabi penutup. Nah, anak-anakku, bahwasannya intinya bahwa kita harus mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati Allah menurunkan kitab. Yang pertama kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, lalu kemudian kitab Al-Quran yang mana akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya, karena akan ada pembahasan cabangan lagi dari Al-Quran. Sementara itu saja anak-anakku yang dapat Bapak sampaikan. Lumayan panjang ya, 27 menit pertemuan atau pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama mengimani, meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Quran untuk menjadi pegangan pada umat-umatnya ya. Kitab Taurat kepada umat Bani Israel, kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian Al-Quranul Karim kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Itu saja anak-anakku yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.